Rasa belas kasihan adalah ungkapan nyata identitas Tuhan yang Maha Rahim. Hati yang tergerak oleh belas kasihan ini bersumber pada gerakan serat-serat rahamim, bahasa Ibrani, yang adalah pelindung utama seputar bayi yang ada dalam rahim seorang ibu. Saudara-saudari pencinta insan, intisari sabda harian yang terkasih. Salam jumpa lagi dan selamat berhari Minggu. Hari ini Minggu 18 Juli 2021, pekan biasa ke-16. Kita akan bacakan dan renungkan perikop Injil Markus, bab 6 ayat 30 sampai 34. Mari pertama-tama kita simak perikop Injil Markus tersebut. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat, dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus dan murid-muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, baik Yesus maupun para murid yang telah diutus berdua-dua, seusai menunaikan tugas perutusan, mereka bersama-sama berkumpul kembali. Pada perikop Injil hari ini, awalnya Yesus mau mengajak mereka ke tempat yang sunyi, supaya mereka bisa menimba kembali kekuatan baru lewat kebersamaan dan lewat doa. Namun, kali ini mereka tidak sempat tuntaskan rencana tersebut, karena begitu banyak orang yang sudah mengetahui rencana mereka, dan orang banyak itu mendahului mereka di seberang danau. Melihat kebutuhan mereka yang begitu urgen akan kehadiran seorang gembala yang menuntun, merawat dan memberi mereka kehidupan atau keselamatan, Yesus pun tergerak oleh belas kasihan. Gerakan kasih begitu kuat sehingga dia siap mengajar dan memberikan mereka banyak hal. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu gagasan mendalam yang bisa kita renungkan lebih lanjut dari perikop Injil tersebut adalah rasa tergerak hati oleh belas kasihan. Rasa belas kasihan adalah ungkapan nyata identitas Tuhan yang Maha Rahim. Hati yang tergerak oleh belas kasihan ini bersumber pada gerakan serat-serat rahamim, bahasa Ibrani, yang adalah pelindung utama seputar bayi yang ada dalam rahim seorang ibu. Setiap wanita memiliki rasa tersebut secara alami. Feeling seorang ibu terhadap anaknya, apalagi kalau itu seorang bayi, sangat kuat dipengaruhi oleh serat-serat di seputar rahimnya. Sebagaimana seorang ibu yang tidak tega melihat anaknya terlantar, Yesus pun memiliki perasaan tersebut ketika melihat banyak orang yang terlantar bagaikan kawanan domba tanpa gembala.
Yesus merasa iba dengan situasi tersebut. Perasaan iba inilah yang mengkatalisasi, yang mendorong, yang membangkitkan dalam dirinya untuk merealisasikan identitasnya sebagai gembala dan sebagai penyelamat. Dia tidak bisa mengingkari perasaan tersebut dan tidak bisa mengingkari identitasnya sebagai gembala dan penyelamat. Karena itu, rasa tergerak oleh belas kasihan merupakan identitas dan motivasi terdalam Yesus untuk menggembalakan dan menyelamatkan putra-putri manusia yang terlantar. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, sentuhan yang saya tawarkan hari ini boleh saya gariskan seperti ini. Kita pun memiliki perasaan yang sama, iba terhadap situasi orang lain yang memprihatinkan. Bila kita masih memiliki rasa yang khas dan tidak mati rasa, maka kita pun bisa merasa tergerak hati melihat kesulitan atau kebutuhan darurat yang dialami oleh sesama manusia dewasa ini. Semoga dan Tuhan memberkati.